Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di seri tutorial C++ bahasa Indonesia. Oke, sesuai dengan pembahasan kemarin, di chapter ketiga ini kita akan bahas tentang aritmatika atau operator aritmatika. Sebelum itu kita akan review dulu yang kemarin. Eh, Seperti biasa kita bikin folder baru S3 aritmatika atau pembahasan di chapter ketiga, dan copy semua foldernya ya di pembahasan sebelumnya. Oke, kemarin tentang tipe data. Masih ingat penulisan tipe data bagaimana? Penulisan tipe data, kita tuliskan dulu tipe datanya apa. Terus nama variabel, terus sama dengan nilai. Seperti ini, nama tipe datanya integer, variabelnya A dan nilainya ada 1. Untuk tipe data itu bisa dibagi dengan 3 bagian. Ada tipe data angka, ada karakter, dan ada teks. Untuk angka itu dibagi menjadi 2. Ada bilangan bulat dan ada juga bilangan desimal. Untuk bilangan bulat itu ada integer, ada long, dan ada short. Integer itu memiliki ukuran 4 byte atau berapa? Berapa bit? 32 bit. Untuk long itu memiliki 4 byte atau 64 bit. Dan untuk short itu ada memiliki ukuran 2 byte atau 16 bit. Terus bilangan desimal itu memiliki float dan double gitu. Untuk bilangan yang memiliki koma. Terus untuk karakter, nah untuk karakter itu memiliki ukuran kemarin berapa? 1 byte atau 8 bit. Terus ada teks, jadi dinamakan string. Nah, ini ukuran string ini berapa kemarin? Kita di sini string compile dulu. Ukuran string itu berapa? Termin restart. Kenapa ini? Compile. Oke, error. Kita jalankan programnya. cd tutorial tidak ya, masuk ke bin main.exe. Oke. Nah, untuk string itu memiliki 32 byte. Jadi untuk string itu memiliki ukuran 32 byte atau 256 bit. Oke. Saya harap di sini sudah mengerti. Kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya tentang aritmatika. Alright. Kita hapus dulu. Oke. Aritmatika. Ini merupakan operator-operator aritmatika. Pertama ada penambahan, simbolnya seperti ini, tambah. Dan contohnya misalnya X sama dengan Y plus 1. Ada juga pengurangan dengan simbol minus. Contohnya X sama dengan Y minus 1. Terus ada perkalian. Di pemrograman atau di perkalian tidak menggunakan X, melainkan menggunakan bintang. Ini merupakan simbol perkalian. Contohnya X sama dengan Y kali 1 itu. Terus ada pembagian, gunakan simbol slash. Pembagian contohnya X sama dengan Y bagi 1 gitu. Terus ada modulo atau modulus. Modulus adalah sisa bagi. Jadi simbolnya persen. Contohnya X sama dengan Y modulus 2. Jadi sisa bagi dari Y di modulus 2. Jadi sisa bagi Y dari 2 itu berapa gitu. Oke. Kita praktekkan di text editor. Let's code. Operator aritmatika. Operator aritmatika.
pertama ada apa? Penjumlahan, terus pengurangan, terus ada pembagian, ada perkalian. Oke. Pertama, penjumlahan. Misalkan kita punya integer A sama dengan 3 misal, dan integer B sama dengan 8 misalkan. Ini menggunakan tipe data integer. Misalkan kita punya integer hasil gitu. Hasil itu sama dengan A plus B gitu. Kita keluarin hasil Cout A ditambah B gitu sama dengan hasil and line. Masih ini and line. Oke. Kita compile dulu. Oke, nggak ada error. Kita jalankan. Oke. 3 tambah 8 adalah 11. Oke, betul. Kita ini gunakan untuk di pengurangan. Copy aja. Copy. Nah, misalkan ini dikurang B gitu. Ini dikurang B. Terus untuk pembagian. Enter bagian Ctrl V. Oke. A dibagi B. Atau jangan gini, kita ganti 8 jadi di atas, ini 3, ini 8, ini 3, ini 8, ini 3 gitu. Atau enggak, ini sebenarnya enggak harus deklarasi lagi ya, ini sebenarnya harus bisa jalan. Jadi kita ini komen dulu dah, komen dulu. Ini sebenarnya bisa. Oke. Untuk perkalian, perkalian, komen dulu. A dikali B kali B gitu. Dikali itu, ini dibagi. Oh iya, satu lagi ada modulus. Ini kita komen itu A di modulus B. Oke. Modulus mana? Modulus. Oke, ini ya, modulus B. Compile. Ada error. Di mana ini error? Hasil. And declared here. Oh iya. Jadi ini gak harus pakai tipe data lagi. Oke, kita hapus. Kita hapus ini. Oke, compile. Mantap, gak ada error. Jalankan, oke. Print
8 tambah 3 11, 8 kurang 3 5. Oke, betul. 8 bagi 3 2. Nah, ini yang jadi masalah nih. Bentar, ini bahas bentar. Ini 8 kali 3 24, betul. 8 modulus 3. Sisanya 2. 8 dibagi 3 ada berapa? 8 bagi 3 ada 2, sisa 2. Berarti 6 kan 6. Sisa 2 jadi 8. Ini jadi masalah. 8 dibagi 3 itu kenapa jadi 2? Ini harusnya adalah koma. Masih ingat tipe data yang menggunakan koma itu apa? Float dan double. Jadi untuk menghasilkan nilai float, salah satu dari kalkulasi ini harus bertipe data float. Misalkan yang 3 ini kita ganti sama float. Oke, yang hasil juga ini harus float. Oke, benar enggak nih? Kita compile. Ada error apa ini? Modulus. Oh iya, untuk modulus itu gak bisa menggunakan tipe data float. Dia harus integer. Jadi kita ini komen dulu. Oke, kita compile. Oke, mantap, gak ada error. Kita keluarin main. Ya, enggak. 8 bagi 3 itu 2,66667. Tuh. Jadi untuk menghasilkan nilai float atau koma, salah satu dari kalkulasi ini harus bertipe data float. Dan variabel hasil ini juga harus float. Jika dia integer, maka hasilnya akan tetap integer. Oke, untuk kesimpulannya kita lanjut. Terus ada operator kombinasi seperti X sama dengan X plus Y. Itu kita bisa diganti ekspresinya seperti X plus sama dengan Y. Begitu dengan seterusnya. Jadi dari X plus X operator Y, jadi tinggal X operator sama dengan Y. Oke, kita coba. Let's code. Ini kita komen dulu. Untuk komen banyak itu tinggal slash bintang dan akhiri dengan bintang slash. Kalau untuk komen banyak, operator kombinasi. Operator komen boy. Operator kombinasi. Oke. Misalkan integer A dan integer B. Oh enggak, kita ini dulu. Integer A deh. Kita masukin input, ngambil input user, integer A dan integer B itu misalkan. Cout misalkan, cout masukkan, sorry salah. Cout masukkan nilai A gitu. Sekarang nilai A. Untuk mengambil input kita menggunakan cin ke A, terus cout lagi masukkan nilai B, cin ke B. Oke. Oh iya, di sini ada integer hasil.
hasil gitu. Oke, kenapa nih? Oke, hasil atau gini, sorry, bukan hasil. Jadi gini, dulu. Jadi gini, A itu tadi gimana? Misalkan kita untuk operator apa kali, misalkan A, ini anggap saja A, ini B ya. A sama dengan A kali B, bisa diganti dengan A kali sama dengan B. Oke, berarti A kali sama dengan B gitu. Kita see out hasil tuh. And line. Oh enggak, hasil out A, sorry see out A. Oke, kita compile. Oke, gak ada error, mantap. Keluarin, masukkan nilai A. Misalkan nilai A 4, terus nilai B nya 2 misalkan, hasilnya 8. Oke, betul. Jadi 4 kali sama dengan 2, hasilnya 8. Kita coba oke, masukkan lagi. Misalkan 4 kali sama dengan 5, 20. Oke, betul. Jadi itu adalah operator kombinasi. Oke, sini ada latihan ya. Pertama, buatlah program untuk menukar suatu bilangan, misalkan input A sama dengan 13 dan B sama dengan 45. Output itu dia dibalik, jadi A sama dengan 45 dan B sama dengan 13. Nah, silakan kerjakan, bisa pause dulu video ini. Dipersilakan untuk mengerjakan. Oke, saya anggap sudah ya mengerjakannya. Kita kerjakan sama-sama dan samakan jawabannya apakah betul atau salah. Oke, ini komen dulu. Oke, tadi gimana soalnya? Buatlah program untuk menukar suatu bilangan. Oke, jadi gini, ada integer A sesuai dengan berapa tadi? 13. Integer B sesuai dengan berapa? 45. Nah, kita pas di output kita ingin dia ditukar bilangannya gitu. Oke, gini caranya. Ini kenapa tab oke, lebih 1 tab oke, tab oke. Gini, jadi di cout bisa aja gini, cout misalkan A itu sama dengan misalkan B, koma dan aja lah, dan B sama dengan B sama dengan A and line gitu. Bisa saja gini, kita lihat hasilnya. Nah ya, A 45 dan B 13, dia sudah tertukar. Tapi ini tidak menggunakan metode. Ada caranya seperti ini. A 13, kita buat integer lagi. Integer misalkan
temp gitu, temporary. Temp itu sama dengan misalkan A. Temp sama dengan A. Itu. Jadi dia si A taruh di temp. Sekarang A itu sama dengan B. Gitu. Terus B di sini sama dengan temp gitu. Ini apakah betul atau tidak? Kita ini A, ini B. Saya juga nih baru nyoba sih. Karena soalnya untuk ngoding itu harus ngulik. Gak ngulik gak asik ya. Oke, kita compile. Keluarkan. Nah, lihat. A sama dengan 45, B sama dengan 13. Tuh ya. Tuh. Jadi ini menggunakan variabel penyimpanan sementara gitu. Jadi gini. Pertama ada integer A 13 dan B 45. Kita punya integer temp. Kita masukkan temp itu adalah A. Kita inisialkan si temp ini adalah A. Udah. Terus sekarang si A ini adalah B. Jadi si A menjadi si B. Terus B, ntar B jadi adalah temp. B adalah nilai si dari A ini. Jadi A menjadi 45 dan B menjadi 13. Oke, tuh. Kita ini buat menjadi input dari user A gitu. Dan B. Oke. Ini copy aja lah. Copy di sini. Oke, di sini. Paste. Ini oke gitu. Masukkan nilai A dan masukkan nilai B. Oke, kita compile. Nggak ada error, mantap. Masukkan nilai A, misalkan nilai A 3, nilai B 5. Harusnya A sama dengan 5, B sama dengan 3. Dia kebalik. Oke. Betul. A sama dengan 5, B sama dengan 3. Oke. Ini betul. Jadi metode ini sudah betul, oke. Terus ada soal yang kedua nih. Buatlah program untuk memasukkan bilangan dan setiap bilangan yang dimasukkan hasilnya 2 kali lipat. Nah, silakan untuk dikerjakan. Bisa di pause dulu videonya. Oke, saya anggap sudah selesai. Kita samakan jawabannya apakah betul atau tidak. Oke. Ini komen dulu. Gitu. Gimana soal tadi? Program untuk masukkan bilangan. Nah, setiap bilangan yang dimasukkan hasilnya 2 kali lipat. Oke, berarti punya satu bilangan. Kita copy dulu yang ini. Punya satu bilangan, misalnya integer A. Itu kenapa? Oh, ini kebalik. Bintang tuh. Integer A. Masukkan nilai A gitu. A itu gimana? Pakai apa nih? Pakai operator kombinasi. Dia pingin 2 kali lipat, berarti A bisa aja gini, A sama dengan A dikali 2. Tuh. Ini juga gak masalah. Ini gak akan error. Tapi tadi ada kan untuk penggantinya, ekspresi pengganti. Siapa? Masih ingat? A dikali sama dengan 2 tuh. Oke. Out A tuh and line. Kita compile. Oke, gak ada error. Masukkan nilai A. Misalkan kita pingin 6. 2 kali lipat dari 6 adalah 12 misalkan. Oke, betul. Kita masukkan lagi 10 misal. 2 kali lipat dari 10
20. Oke, betul. Apakah jawaban kalian sama atau salah ya? Jadi ini adalah hasil yang betulnya. Oke. Oke, beres. Operator aritmatik. eh Mungkin sampai di sini dulu. Untuk chapter keempat nanti mungkin akan membahas tentang perbandingan ya atau komparasi. Oke. Sampai di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap berkarya bukan bergaya. See you next chapter and bye.